Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai materi pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Nanti setelah berdoa kita lanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pembelajaran kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa pertama memahami hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua, mengetahui informasi tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang keempat, mengetahui sikap pahlawan dan mengetahui peninggalan kerajaan Islam. Yang kelima, menyanyikan lagu sesuai dengan tinggi rendah nada. Kita masuk pembelajaran 1. Ini ada tokoh pahlawan nasional yang bernama Cut Nyak Dien. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848, dari kalangan bangsawan yang sangat taat beragama. Cut Nyak Dien memiliki sifat tabah, teguh pada pendirian dan tawakal. Cut Nyak Dien juga ahli dalam strategi perang dan mahir di bidang agama dan mampu menghafal Al-Quran. Peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Ini contoh gambar masjid dari Agung Demak. Masjid merupakan tempat peribadatan umat Islam. Atap masjid biasanya beratap tumpang susun yang jumlahnya ganjil yaitu 3 atau 5. Atap paling atas berbentuk limas. Bagian barat masjid terdapat mihrab, yaitu bagian dari bangunan masjid atau musola yang digunakan sebagai tempat imam memimpin sholat berjamaah. Di sebelah kanan mihrab ada mimbar dan halaman masjid terdapat menara. 2. Kaligrafi. Kaligrafi peninggalan sejarah Islam Indonesia. Yang pertama, makam Raja-Raja Banten. Yang kedua, makam Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, makam Sunan Kalijaga. Yang keempat, makam Raja Goa. Dan yang kelima, makam Ratu Narasyah. Yang ketiga, istana. Istana peninggalan sejarah Islam yaitu Istana Kesultanan Ternate, Keraton Kesepuhan, Keraton Kesultanan Aceh, Istana Raja Goa, dan Keraton Kesultanan. Ini contoh dari Istana Goa. Yang keempat, kitab. Kesusastraan Islam berkembang di Jawa dan Sumatera. Karya sastra peninggalan kerajaan Islam yaitu Kitab Negara Kertabumi, karangan dari Pangeran Wangsakerta dari Cirebon,
Kemudian ada suluk dan hikayat. Ini contoh dari suluk. Berbagai peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Kudus, yang kedua Masjid Baitur Rahman Aceh, yang ketiga ada mata uang Samudra Pasai, yang keempat makam Raja Demak, yang kelima Keraton Kesultanan. Pada dasarnya semua benda memantulkan cahaya. Cermin dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Cermin memiliki permukaan yang rata seperti pada gambar berikut ini. Lanjut pembelajaran 2. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila memiliki 5 arti dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas seperti gambar di samping. Nada merupakan bunyi yang frekuensi atau getarannya teratur. Untuk menuliskan nada digunakan simbol. Notasi terbagi beberapa jenis, di antaranya ada notasi angka, ada notasi balok, ada notasi gambar, dan ada notasi simbol. Notasi balok merupakan notasi yang terlengkap digunakan dalam penulisan lagu ataupun musik. Ini contoh dari notasi balok. Notasi balok ini ada yang notnya penuh, kemudian ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/8, dan seterusnya seperti pada gambar. Anak-anak ibu bisa membacanya dan mengulangnya kembali. Pembelajaran 3. Nah, ini tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin. Dia lahir di Ujung Pandang pada tahun 1631. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16. Setelah naik tahta, ia berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk bersama-sama menghadapi Belanda. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Berdasarkan jenis cahaya, cahaya dibedakan menjadi: pertama, ada cahaya yang tampak, contoh cahaya matahari. 2, ada cahaya yang tidak tampak, contoh sinar inframerah dan sinar X. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Seperti pada gambar di samping itu ada contoh sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Itu contoh cahaya dapat dibiaskan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa membaca buku paketnya lagi. Pada proses terjadinya pelangi, itu contoh cahaya dapat diuraikan. Lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh 2 bidang lengkung. Lensa ada 3 jenis, yaitu yang pertama lensa datar, yang kedua lensa cekung, dan yang ketiga lensa cembung. Lensa bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Lup atau kaca pembesar biasanya berfungsi untuk membesarkan bayangan benda. Seperti pada gambar, itu adalah contoh dari lup. Lanjut ke pembelajaran 4. Ini
merupakan tokoh pahlawan nasional yang tidak asing lagi bagi kita. Salah satu karyanya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia bernama R.A. Kartini. Dia merupakan pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. R.A. Kartini memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Pembelajaran 5. Ini ada tokoh Raden Patah. Raden Patah adalah seorang berdarah campuran Cina dan Jawa yang lahir di Palembang pada tahun 1455. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Selain itu, Raden Patah merupakan anak dari Raja Brawijaya, yaitu dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah ini memiliki sikap yang toleran terhadap umat beragama lain. Ini ada lirik lagu Ibu Kita Kartini. Pencipta lagu Ibu Kita Kartini ini adalah W.R. Supratman. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa menghafal lagu ini sebagai bukti cinta kita terhadap salah satu pahlawan nasional. Nah, Hari Pahlawan biasanya kita peringati setiap tanggal 10 November. Pembelajaran 6. Itu ada tokoh yang bernama Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta dan merupakan tokoh proklamator Indonesia serta wakil presiden pertama Republik Indonesia. Peran besar beliau di bidang ekonomi sehingga membuat beliau mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu di lingkungan keluarga kita harus bersikap hemat dan mampu bekerja keras. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan silaturahmi kekeluargaan dan gotong royong. Di lingkungan sekolah, kita harus gemar menabung dan menghemat uang jajan. Bekerja keras dalam meraih prestasi. Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Di lingkungan masyarakat, turut serta dalam kegiatan sosial, turut serta membantu program pengurangan kemiskinan, meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Perilaku-perilaku seperti ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara kita menarik minat orang atau wisatawan mengunjungi daerah kita yaitu dengan membuat poster semenarik mungkin yang bertujuan untuk mempromosikan salah satu peninggalan sejarah yang ada di daerah kita. Seperti poster di bawah, aksi untuk Borobudur. Kemudian ada poster, ayo kunjungi Jawa Tengah. Nah, poster yang kita bikin harus semenarik mungkin sehingga orang bisa tertarik untuk mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerah kita.
Demikianlah penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya bisa mengulang pelajaran di rumah dan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.